dari Tuhan. Di tengah-tengah kerajaan Babilonia yang megah, terhamparlah kota Paddan Aram. Disinilah, seorang bayi laki-laki bernama Ibrahim dilahirkan. Anak dari Azar, seorang seniman dan pedagang patung yang dijadikan objek pemujaan. Pada masa itu, Babilonia berada di bawah kekuasaan Namrud bin Kan'an, seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luas dan besar. Namun, sayangnya, ia adalah seorang penyembah berhala. Azar, ayah Nabi Ibrahim, bukan hanya seorang penyembah berhala, tetapi juga seorang pembuat dan penjual patung-patung tersebut. Rumah mereka dipenuhi dengan berbagai patung yang dijadikan objek pemujaan. Sejak kecil, Nabi Ibrahim tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan patung-patung tersebut. Namun, meski tumbuh dalam lingkungan tersebut, hati kecil Nabi Ibrahim selalu merasa ada yang tidak beres. Ia merasa bahwa sesuatu yang diciptakan manusia, yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berbicara, tidak pantas untuk disembah. Ketika Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara hidup orang-orang di sekitarnya. Meski ia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan patung-patung berhala, hatinya merasa tidak nyaman. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijaksana dari sekadar patung-patung yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berbicara itu. Ia mulai merenung dan mempertanyakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Ia merasa bahwa semua ini pasti ada yang menciptakan. Ada yang mengatur semua ini dengan sempurna. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul dalam benaknya. Siapakah yang menciptakan semua ini? Siapakah yang mengatur semua ini? Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Ia merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar patung yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berbicara. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang bisa dirusak oleh manusia. Pada suatu malam yang gelap, Nabi Ibrahim memandang langit. Ia melihat bintang yang paling terang di langit malam itu dan berpikir, mungkinkah ini Tuhan? Bintang itu bercahaya terang, menerangi malam yang gelap, memberikan petunjuk bagi mereka yang tersesat. Namun, ketika fajar menyingsing dan bintang itu mulai memudar, Nabi Ibrahim merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah Tuhan akan menghilang seperti bintang itu? Tanya Nabi Ibrahim dalam hati. Ia merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar bintang yang bercahaya. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang bisa dilihat mata. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang ada di langit. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang tidak bisa berbicara, mendengar, atau melihat. Nabi Ibrahim merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar bintang yang bercahaya dan kemudian menghilang. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang tampak indah di malam hari dan kemudian memudar di pagi hari. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang memberikan petunjuk di malam hari dan kemudian menghilang di pagi hari. Nabi Ibrahim merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang tampak indah dan menarik, tetapi kemudian menghilang dan tidak ada lagi. Di malam selanjutnya, Nabi Ibrahim kembali memandang langit. Kali ini, ia melihat bulan yang penuh dan bercahaya. Cahaya bulan itu begitu terang dan mempesona, menerangi malam yang gelap dan sepi. Dalam sinar bulan yang lembut itu, Nabi Ibrahim merenung dan berpikir, mungkinkah ini Tuhan? Bulan itu tampak begitu sempurna di langit malam. Ia bercahaya dengan cahaya yang lembut dan menenangkan, memberikan kedamaian dan ketenangan bagi mereka yang melihatnya. Bulan itu tampak begitu indah dan mempesona, seolah-olah ia adalah simbol dari keindahan dan kemurnian yang sempurna. Bulan itu tampak begitu kuat dan perkasa, seolah-olah ia adalah simbol dari kekuatan dan keperkasaan yang tak terbatas. Namun, ketika fajar menyingsing dan cahaya bulan mulai memudar, Nabi Ibrahim merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah Tuhan akan menghilang seperti bulan itu? Tanya Nabi Ibrahim dalam hati. Ia merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar bulan yang bercahaya.
Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang bisa dilihat mata. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang ada di langit. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang tidak bisa berbicara, mendengar, atau melihat. Nabi Ibrahim merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar bulan yang bercahaya dan kemudian menghilang. Pada suatu pagi yang cerah, Nabi Ibrahim kembali memandang langit. Kali ini, ia melihat matahari yang bersinar terang. Cahaya matahari itu begitu terang dan mempesona, menerangi dunia dengan sinarnya yang hangat. Dalam sinar matahari yang hangat itu, Nabi Ibrahim merenung dan berpikir, mungkinkah ini Tuhan? Matahari itu tampak begitu sempurna di langit pagi. Ia bersinar dengan cahaya yang hangat dan menyegarkan, memberikan kehidupan dan energi bagi semua makhluk di bumi. Matahari itu tampak begitu indah dan mempesona, seolah-olah ia adalah simbol dari kehidupan dan energi yang tak terbatas. Matahari itu tampak begitu kuat dan perkasa, seolah-olah ia adalah simbol dari kekuatan dan keperkasaan yang tak terbatas. Namun, ketika senja tiba dan cahaya matahari mulai memudar, Nabi Ibrahim merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah Tuhan akan menghilang seperti matahari itu? Tanya Nabi Ibrahim dalam hati. Ia merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar matahari yang bersinar. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang bisa dilihat mata. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang ada di langit. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang tidak bisa berbicara, mendengar, atau melihat. Nabi Ibrahim merasa bahwa Tuhan pasti lebih dari sekadar matahari yang bersinar dan kemudian menghilang. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang tampak indah di pagi hari dan kemudian memudar di senja hari. Tuhan pasti lebih dari sekadar sesuatu yang memberikan kehidupan dan energi di pagi hari dan kemudian menghilang di senja hari. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh renungan, Nabi Ibrahim akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah lama menggelayut dalam benaknya. Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dari semua makhluk. Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Tuhan adalah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan adalah yang menciptakan manusia dan segala makhluk hidup lainnya. Tuhan adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan adalah yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Yang mengatur pergantian hari dan malam, pergantian musim, mengatur hukum-hukum alam, yang mengatur kehidupan dan kematian, dan yang mengatur takdir setiap makhluk. Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan adalah yang memberikan hidayah dan petunjuk, ilmu dan pengetahuan, kebijaksanaan dan kebenaran dan yang memberikan keadilan dan kasih sayang. Tuhan adalah yang memberikan rahmat dan ampunan. Inilah penemuan Tuhan yang sebenarnya oleh Nabi Ibrahim. Sebuah penemuan yang mengubah hidupnya selamanya. Sebuah penemuan yang membuatnya menjadi seorang hamba Allah yang taat dan menjadi teladan bagi umat manusia hingga saat ini. Sebuah penemuan yang menjadikannya sebagai Khalilullah, sahabat Allah. Setelah mendapatkan hidayah ini, Nabi Ibrahim merasa seolah-olah seluruh beban di hatinya telah hilang. Ia merasa seolah-olah seluruh keraguan di pikirannya telah lenyap dan seolah-olah seluruh kegelapan di jiwanya telah terangkat. Serta, ia merasa seolah-olah seluruh kekosongan di dalam dirinya telah terisi. Nabi Ibrahim merasa seolah-olah ia telah menemukan tujuan, makna dan jalan hidupnya. Dengan penuh keyakinan dan keimanan, Nabi Ibrahim akhirnya meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah adalah yang menciptakan bulan, bintang dan matahari. Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Allah adalah yang menciptakan manusia dan segala makhluk hidup lainnya. Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya menemukan Tuhan dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam.